Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hatimah, NPM 18124577. Di sini saya akan menjelaskan tentang adil dan jujur. Yang pertama terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 8-10, yaitu menegakkan keadilan. Surahnya yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisti wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala ta'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha khairum bima ta'malun. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati lahum maghfiratu wa ajrun 'azim. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang beriman dan beramal soleh bahwa mereka akan mendapat ampunan dan pahala yang besar. Adapun orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami atau ayat-ayat Allah, ayat-ayat Al-Quran ini, mereka itulah penghuni neraka. Quran Surah Al-Maidah ayat 8-10. Di sini dijelaskan adil dalam bahasa Indonesia bermakna tidak berat atau sebelah atau memihak. Adil juga berarti memihak kepada kebenaran. Adil juga bermakna sepatutnya atau tidak sewenang-wenang. Berlaku adil kepada Allah berarti menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Adil kepada orang tua berarti hormat, patuh, taat kepada keduanya selama tidak dalam kesyirikan. Bertutur kata yang mulia dan santun. Dengan demikian adil dalam meletakkan sesuatu pada tempatnya, memberi hak kepada yang berhak dan tanpa mengurangi dan menambahi sedikit pun. Allah menjanjikan orang-orang beriman dan beramal soleh dengan ampunan dan pahala yang besar. Allah mengancam mereka yang mengingkari dan mendustakan ayat-ayatnya dengan neraka jahim. Selanjutnya Quran Surah An-Nisa ayat 108. Selanjutnya Quran Surah An-Nahl ayat 90-92, yaitu perintah berlaku adil dan jujur. Ayatnya yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa awfu bi 'ahdillahi idza 'ahadtum wa la tanqudul aymana ba'da tawkidiha wa qad ja'altumullahu 'alaikum kafilan innallaha ya'lamu ma taf'alun wa la taqulu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasan tattakhiduna aymanakum dakhalan bainakum an takuna ummatin innama yablukumullahu bihi wa la yubayyinanna lakum yawmal qiyamati ma kuntum fihi takhtalifun. Yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebaikan, memberi bantuan kepada kerabat,
Dan dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Dan tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji, dan janganlah kamu melanggar sumpah setelah diikrarkan. Sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu terhadap sumpah itu. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat, dan janganlah kamu seperti orang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai-berai kembali. Kamu menjadikan sumpah atau perjanjianmu sebagai alat penipu di antaramu, disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain. Allah hanya menguji kamu dengan hal itu, dan pasti pada hari kiamat akan dijelaskannya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan itu. Quran Surah An-Nahl ayat 90-92. Ayat ini memerintahkan umat Islam berlaku adil dan ihsan serta memberikan hak kepada kerabat Allah. Allah Subhanahu wa taala juga melarang perilaku keji, munkar, dan permusuhan. Penyandingan perintah dan larangan mengandung pesan bahwa perbuatan baik juga diikuti tindakan pencegahan. Berlaku adil, berbuat baik diiringi dengan menjauhi perbuatan keji dan buruk. Allah juga memerintahkan umat Islam untuk menjauhi janji, sumpah atau janji kepada Allah adalah selalu mengesahkannya, tidak menyekutukannya, sebagaimana telah ditegakkan ketika ruh ditiup di jasad calon manusia. Janji kepada sesama berarti janji apapun kepada sesama manusia harus ditepati, apalagi sumpah dan janji itu diteguhkan atas nama Allah. Selanjutnya Quran Surah An-Nisa ayat 105 yang tentang larangan berkhianat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima araqallahu wa la takun lil khainina khasima. Artinya, sungguh kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad membawa kebenaran agar engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu, dan janganlah engkau menjadi penentang orang yang tidak bersalah karena membela orang yang berkhianat. Surah An-Nisa ayat 108. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Quran secara benar kepada Nabi Muhammad. Allah memerintahkan manusia atau umat Islam agar menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup sebagaimana ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW, dan Allah melarang umat Islam untuk menyelisihi dan menentang Al-Quran. Dalam pengamalannya, kita diperintahkan berlaku adil dengan tidak menjadi penentang orang-orang yang lemah karena kita berpihak kepada orang-orang yang ingkar janji. Nah, itu sangat tidak dibolehkan. Kita menentang orang benar dan kita membela orang yang salah. Itu sama saja kita berkhianat. Selanjutnya ada hadis dari Muslim, hadis riwayat Muslim dari Abdullah radhiyallahu an tentang dampak dari sikap jujur dan dusta. Hadisnya berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. An Abdillah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannati ma yazalur rajulu yasduqu wa yataharras sidqa hatta yaktuba indallahi sadiqa wa iyyakum wal kadiba fa innal kadiba yahdi ilal fujuri wa innal fujura yahdi ilan nar wa ma yazalur rajulu yakdzibu wa yataharral kadiba hatta yaktuba indallahi kadzaba.
Rahul Bukhari. Dari Abdullah radhiyallahu an berkata bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, kalian harus berlaku jujur karena kejujuran itu akan mengarahkan kepada kebaikan dan kebaikan itu akan mengarahkan ke surga. Seseorang yang senantiasa berlaku jujur dan memelihara kejujuran, maka dia akan dicatat sebagai orang jujur di sisi Allah. Dan hindarilah kalian dari dusta, karena kedustaan itu yang senantiasa berdusta dan memelihara kedustaan, maka ia akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Hadis riwayat Bukhari. Jadi hadis ini menunjukkan keutamaan dan dampak berlaku adil dan ancaman berlaku dusta. Orang-orang yang berlaku adil terbiasa berbuat keadilan dan menjaganya, maka Allah akan mencatat sebagai orang yang adil. Balasan bagi orang berbuat adil ada syurga, karena keadilannya mengarahkan kepada banyak kebaikan yang menuntun ke surga. Orang yang berdusta dan terbiasa berdusta tidak berusaha menjauhinya, maka Allah mencatatnya sebagai pendusta. Dampak dari perilaku dan siksa dusta adalah neraka, karena dusta menjerumuskan pelakunya pada perbuatan jahat dan perbuatan jahat mengarahkan ke neraka. Sekian dari saya, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.